Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik Bapak. Apa kabar hari ini? Kabar baik-baik dan sehat. Oh ya, baik Bapak. Jadi saya Bapak, kebetulan saya ini salah satu calon guru penggerak di sekolah ini Bapak. Jadi kami sekarang lagi mempelajari modul 3.1, yaitu di mana topiknya itu adalah berkaitan dengan bagaimana seorang kepala sekolah atau pimpinan mengambil keputusan itu yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi biasanya sebagai pimpinan Bapak pasti sering menemukan kasus ya Bapak ya, di sekolah, baik itu kasus dengan yang dihadapi oleh guru maupun kasus yang berhadapan dengan siswa. Jadi tentunya Bapak punya cara tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi di sini Bapak kebetulan kami diminta untuk mewawancarai pimpinan di sekolah, baik itu di sekolah tempat saya mengajar maupun di sekolah-sekolah yang dekat, untuk kami wawancarai kepala sekolah kira-kira cara menangani kasusnya itu dan langkah-langkah pengambilan keputusan itu apakah sama atau beda setiap pimpinan Bapak. Jadi di sini kami punya panduan untuk mewawancarai Bapak pada kesempatan ini. Jadi pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak di sekolah ini? Nah, untuk kasus di sekolah ini memang banyak, Ya Bapak. dan yang terlalu berat juga ada, tapi ya ringan. Tetapi dalam penyelesaiannya, nah yang saya sini fokus itu masalah guru yang tinggalkan kelas. Guru tinggalkan kelas. Kemudian tidak menjalankan piket. Guru sering tidak menjalankan piket Bapak ya? Tidak menjalankan piket. Lalu untuk guru yang tinggalkan kelas, nah di sini saya memang merasa ini khusus guru komite Pak ya. Iya Guru komite. Tapi saya sering berpikir mungkin pengaruh honornya terlalu sedikit ya, karena dasar gajinya mereka ya 500. Jadi saya berpikir mungkin 500 mungkin ada urusan keluar, tapi saya tidak langsung mengambil suatu keputusan ya, atau kebijakan Anda diberhentikan, tapi saya tidak. Yang pertama saya panggil, lalu saya cari tahu apa masalah sehingga bapak atau ibu sering tinggalkan kelas. Seperti itu berarti Bapak ketika ada kasus itu biasanya memanggil dulu guru tersebut lalu menanyakan kira-kira alasan sampai meninggalkan kelas Bapak ya? Ya itu. Baik, yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut? Oh, ini masih lanjut kasus ini ya? Oh iya Bapak. Nah, ini saya berpikir begini. Kalau saya lihat mungkin pengaruh honor terlalu sedikit setelah saya panggil, tetapi bulan-bulan berikutnya dia buat lagi. Tapi saya tidak langsung bahwa Anda diberhentikan, saya tidak mau seperti itu. Kan saya berpikir hidup selanjutnya setiap orang. Nah, biasanya saya panggil ketua komite, lalu rapat dewan guru. Bagaimana ini, mau diberhentikan atau tidak? Baik, berarti Bapak selama ini dalam mengambil keputusan itu tidak sendiri Bapak ya? Ya. Melalui pendekatan baik dari komite maupun dengan orang tua juga. Orang tua juga. Biasanya orang dengan orang tua itu saat ada evaluasi, rapat evaluasi pembelajaran baru maupun pada saat pembagian rapor Bapak ya? Baik. Lalu yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus? Langkah-langkahnya Bapak itu seperti apa biasanya kalau ada kasus? Misalnya kasus apa tadi? Kasus guru tadi yang apa? Guru misalnya sering meninggalkan kelas. Nah, langkah-langkahnya tadi setelah saya bertemu dengan orang tua dan komite, biasanya waktu pembagian rapor atau pada tahun ajaran baru. Oh, berarti? Nah, di sini karena saya belajar, oh ini karena mungkin honor terlalu sedikit.
karena 500 menurut saya kecil, sehingga saya tawar kepada orang tua murid dengan komite bagaimana. Nah, honornya mungkin tambah sedikit. Nah, ternyata setelah tambah honornya, guru ini dia dengan sendirinya dia sudah rajin datang ke sekolah. Berarti kesimpulannya mungkin sehingga saya tidak langsung diberhentikan. Oh iya. Nah, saya harus melalui musyawarah bersama baik rekan-rekan guru, komite dan orang tua Siswa. Ya. Oh, baik. Berarti kesimpulannya itu langkah-langkah prosedurnya itu Bapak seperti pemanggilan orang tua, mengadakan pendekatan sekaligus membicarakan kira-kira hal-hal apa yang membuat guru-guru itu sering terlambat datang sekolah atau bahkan sering meninggalkan kelas, Bapak ya? Ya. Baik, Bapak. Lalu yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Bapak itu hal apa yang efektif? Yang efektif itu yang pertama pendekatan dengan orang yang bersangkutan, dengan pelaku. Pendekatannya secara pendekatan dengan pelaku. Misalnya diberi teguran. Kalau sampai dengan 2 lebih dari 3 kali, nah saya tidak jalan sendiri. Nah, saya rapat dengan Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru. Ya, bagaimana untuk kita sampai banyak dia tidak menjalankan tugas. Oh, berarti Bapak selama ini melakukan saya tidak mengambil keputusan sendiri. Tidak mengambil keputusan sendiri, tapi melalui pendekatan dari Bapak ya? Pendekatan. Lalu yang kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang merupakan tantangan bagi Bapak? Yang tantangan bagi saya yang pertama, misalnya bukan misalnya kan ada yang kita jika ditegur, nah dia maksudnya dia tidak tambah, dia melawan maksudnya. Dia melawan maksudnya kan itu kan suatu tantangan. Artinya kan dia tidak mengikuti saran baik melalui rapat maupun secara pribadi. Nah, ini tantangan saya. Baik, jadi tantangannya tadi ketika Bapak menyelesaikan kasus itu, kebanyakan ketika diselesaikan itu melalui pembicaraan masih ada beberapa teman guru yang masih melakukan hal yang sama, Bapak ya? Memang masih ada. Berarti itu termasuk tantangan ya bagi Bapak dalam mengambil keputusan. Ya. Lalu Bapak, kira-kira apakah Bapak selama ini ketika menghadapi kasus itu penyelesaian itu bisa diselesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang pertama, misalnya kan setelah ditegur, tapi masih ada lagi yang lawan. Melawan artinya kan tidak mau mengikuti, tidak indah, tidak mengindai teguran. Nah, saya yang pertama saya panggil secara pribadi. Berarti langsung selesai memang atau butuh waktu tertentu dulu? Bisa saya selesai, tapi lihat yang kasusnya. Oh iya. Lihat kasusnya. Kalau kasusnya ringan ya saya bisa panggil. Selesaikan memang bagaimana. Berarti kalau agak rumit kasusnya berarti. Rumitnya ya itu saya harus rapat dengan guru dan melibatkan komite. Oh, berarti ada waktu tertentu ya Pak? Waktu tertentu kita cari waktu yang pas ya. Tinggal selesaikan masalah. Baik, terima kasih Bapak. Lalu pertanyaan yang berikut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak mungkin? Mungkin ada orang lain yang membantu yang Bapak? Yang mempermudah saya, yang pertama ketua komite. Berarti itu orang-orang yang membantu. Itu yang membantu bagaimana kita mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, ada teman-teman guru yang bisa membantu saya. Rekan-rekan guru ya? Rekan guru ya. Berarti orang-orang yang membantu Bapak untuk mempermudah kasus selama ini ada ketua komite, terus ada Bapak Ibu guru, itu adalah orang-orang yang Bapak anggap mitra dalam menyelesaikan kasus. Ya. Oh ya Bapak, jadi terima kasih, menarik sekali Bapak ketika Bapak kalau mengambil keputusan tidak sendiri Bapak ya. Pasti Bapak melibatkan orang lain seperti komite sekolah, dalam hal ini juga bisa orang tua. Dan juga tentunya di sini juga ada perlu bantuan Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Paling tidak ketika Bapak meminta persetujuan Bapak Ibu guru tentunya ada kaitannya dengan penyelesaian kasus Bapak ya. Lalu yang berikut Bapak,
dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oh, pembelajaran yang saya petik, yang saya menarik, walaupun ada yang satu dua orang guru yang agak apa namanya itu, yang sering tidak mengingat, tapi ada beberapa lebih banyak teman-teman guru yang artinya mendukung program di sekolah. Itu sih. Baik, jadi ya pembelajaran yang Bapak petik ini dari keputusan ini berarti masih ada beberapa teman guru yang masih belum mengindahkan ya. Tapi sudah sebagian besar ketika Bapak menyelesaikan kasus ini berarti ada beberapa perubahan Bapak ya? Baik Bapak, mungkin itu saja dulu wawancara saya berkaitan dengan cara penanganan kasus dilema etika dan bujukan moral selama ini berkaitan dengan kasus-kasus di sekolah Bapak ya. Jadi terima kasih Bapak atas kesempatannya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Jadi pada kesempatan ini saya calon guru penggerak dari SMP Negeri 10 Kota Gombak Bapak. Jadi kebetulan kami sekarang lagi mempelajari modul 3.1 yaitu berkaitan dengan bagaimana seorang pimpinan mengambil keputusan di tengah situasi dilema etika dan wujudan moral. Biasanya kasus-kasus seperti ini biasanya sering terjadi, bagaimana seorang pimpinan itu ketika menghadapi kasus yang benar lawan benar, terus benar lawan salah, tentunya ada keputusan-keputusan tertentu atau pertimbangan-pertimbangan tertentu dari seorang pimpinan menghadapi kasus seperti ini. Jadi di sini Bapak, nanti kita seperti semacam sharing dengan saya, dengan Bapak juga, kira-kira bagaimana cara Bapak sebagai pimpinan mengambil keputusan-keputusan seperti itu yang terjadi di sekolah, baik masalah yang terjadi dengan guru maupun masalah yang terjadi dengan siswa. Jadi di sini nanti Bapak ada panduan yang kami mau tanyakan di Bapak nanti. Jadi kita langsung saja Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau wujudan moral di sekolahnya Bapak selama ini? Yang berkaitan dengan soal kasus di setiap lembaga pendidikan itu juga sering, ya. Tapi soal tingkat bagaimana kasusnya itu kan mungkin berbeda-beda. Tentu sebagai pemimpin dalam melihat persoalan kasus yang dialami, pertama dengan siswa di sekolah tentu ada pertama guru guru wali kelas berkaitan dengan siswa. Kemudian saya selaku kepala sekolah tentu kalau ada penyampaian dari para guru tentu melihat dulu kasusnya, ya, tingkat kasusnya seperti apa. Apakah kasus ini bisa diselesaikan oleh guru wali saja, ya, ataukah kasus ini juga harus diselesaikan juga bersama kepala sekolah. Kita lihat tingkat kasusnya, ya, tingkat kasusnya. Kemudian apakah juga kasus ini hanya bisa diselesaikan oleh sekolah, dalam hal ini guru dan kepala sekolah, atau mungkin kasus ini harus melibatkan orang tua juga, ya. Sehingga dalam melihat kasus dan juga mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus, kita lihat dulu persoalan kasusnya, ya. Kalau kasus yang sudah terpaksa harus melibatkan orang tua, maka kita harus hadirkan orang tua, ya, untuk bisa mempertimbangkan jangan sampai kebijakan di sekolah itu orang tidak sesuai dengan keinginan orang tua, artinya persoalan yang dihadapi oleh anaknya. Begitu mungkin berkaitan dengan kasus sedikit ya. Baik, menarik sekali Bapak atas cara penanganan kasus yang Bapak lakukan selama ini. Tentunya cara Bapak dalam menangani kasus itu tergantung apakah kasus itu bisa diselesaikan oleh pihak sekolah, tentu itu bisa diselesaikan oleh sekolah saja, dan tentunya kalau memang kasus itu bisa melibatkan orang tua, tentunya Bapak punya waktu tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut Bapak ya. Baik, menarik sekali. Lalu pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
misalnya kasus itu dinilai sama-sama benar atau satu benar satu salah, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Begini, untuk mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar itu, kalau kita melihat bahwa yang namanya anak siswa ini, apalagi di tingkat sekolah-sekolah dasar, kadang juga apa yang dilakukan anak itu tidak direncanakan, ya. Kadang juga pernah melihat dari sikap teman itu secara spontanitas, sehingga macam guru atau kita tidak bisa dalam hal ini memojokkan satu pihak, kemudian juga di lain pihak kita persalahkan yang lain tidak kita pertimbangkan betul. Maka di sini kalau memang dalam hal barangkali semua mengatakan bahwa semuanya benar, ya tentu kita selalu memberikan pengertian, ya pengertian pada anak supaya jangan sampai anak yang merasa menurut kita barangkali sebagai sumber, ya penyebab, tapi ada unsur mendidiknya supaya dia merasa bahwa dia bersalah dan juga selanjutnya dia tidak boleh mengulangi lagi. Tapi dengan cara-cara yang membuat cara-cara yang tidak bisa kita mempersalahkan, seperti kita menghadapi kasus yang dialami orang-orang dewasa begitu, karena mereka itu masih membutuhkan bimbingan, ya perhatian, ya walaupun kasus yang ada tetap juga kita harus membantu dengan memberi pengertian pada mereka untuk tidak dilakukan lagi begitu. Jadi menarik sekali Bapak ketika Bapak mengambil keputusan tadi, di mana keputusannya itu sama-sama benar. Tentunya di sini Bapak punya cara tersendiri supaya bagaimana salah satu pihak itu tidak ada yang dirugikan, Bapak ya. Baik. Yang ketiga Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus? Prosedur itu, jadi kadang juga kasus ini misalnya kasus di kelas, jelas di kelas itu ada balik kelasnya. Terus seperti saya sampaikan dari awal tadi, kalau ada persoalan yang mungkin guru kelas ya terpaksa harus sampaikan kepada kepala sekolah, ya maka saya terpaksa ambil sikap untuk bisa bersama dengan para guru balik kelas untuk bisa menyelesaikan kasus yang kalau bisa selesaikan di sekolah saja begitu. Ya. Jadi kasus ini kalau berkaitan dengan kelas tentunya ada balik kelas, Bapak. Ya. Sebelum menuju ke para pimpinan tentunya ditangani langsung dulu oleh balik kelas. Baik Bapak. Lalu yang berikut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Bapak ketika mengambil keputusan itu kira-kira mana yang dianggap efektif pada kasus-kasus yang sering terjadi? Ya, yang soal efektif, ya itu saya rasa selama ini tentu saya lebih banyak menyerahkan kepada wali kelas. Kenapa? Jadi kadang juga wali kelas yang lebih banyak mengetahui tentang karakter ya anak di kelas itu, sehingga mungkin cara seperti apa menghadapi karakter-karakter anak yang barangkali untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh anak di kelas, supaya kedepannya barangkali atau ambil kembali kelas mengambil sikap barangkali yang agak sesuai dengan karakter anak, ya supaya tidak terulang lagi untuk kedepannya begitu. Terima kasih. Jadi ketika terjadi persoalan di kelas itu, langkah yang efektif itu tentunya diselesaikan oleh wali kelas terlebih dahulu, Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Lalu yang berikut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Dalam mengambil keputusan. Iya, kalau selama ini jelas persoalan yang di sekolah yang sebenarnya bisa diselesaikan di sekolah, tetapi kadang juga anak menyampaikan pada orang tua. Dan orang tua ini dengan latar belakang kesadaran orang tua yang barangkali tidak terlalu memahami dan mencermati persoalan yang dihadapi anak, ya kadang orang tua juga mengambil sikap untuk membela anak, padahal setelah diklarifikasi di sekolah, ya barangkali anak yang dibela ini justru sumber sebenarnya masalah. Tetapi hal ini kalau sering terjadi, kalau orang tua diminta untuk atau ada pengaduan orang tua, biasa selama ini setelah kita beri pengertian dan juga melihat persoalan atau masalah yang ada, kadang juga orang tua pengalaman
selama ini tidak ada tindak-tindak lanjut berkaitan persoalan yang dihadapi anak, tapi bisa diselesaikan ya di sekolah. Bagian itu tantangan Bapak ya, dalam mengambil keputusan. Kadang ketika kasus itu diselesaikan di sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah, juga kadang anak-anak menyampaikan dengan orang tua, lalu orang tua juga dengan sedikit berbeda pemahaman, terus memperpanjang lagi kasus yang ada ya. Baik, lalu yang berikut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bapak? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu memang, atau memang Bapak selama ini dalam menyelesaikan kasus itu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti Bapak, seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau yang pengalaman di lembaga ini, ya tentu biasanya guru-guru sudah dibekali dengan aturan-aturan berkaitan bagaimana menyangkut dengan persoalan kasus yang dialami oleh anak. Sehingga biasanya kalau ada masalah yang dialami oleh anak, biasanya langkah pertama itu adalah guru kelas. Iya, guru kelas. Kebetulan SD ini kan guru kelas ya. Sehingga biasanya guru kelas. Iya. Setelah itu kalau sudah selesaikan oleh guru kelas dan tidak ada, artinya persoalan tidak dilanjutkan ke kepala sekolah, berarti sudah selesai di tingkat kelas. Tetapi kalau memang persoalannya masih terpaksa harus libatkan kepala sekolah, biasanya guru kelas juga sampaikan kepada kepala sekolah. Dan tentu sampai di kepala sekolah, pengalaman selama ini sering selesai, tidak sampai membias atau sampai pada pihak luar dalam arti orang tua. Jadi terima kasih Bapak. Jadi ketika ada persoalan selama ini di sekolah, berarti tidak memiliki jadwal tertentu Bapak ya? Itu menyelesaikan kasus. Biasanya langsung selesai di tempat memang. Iya. Bapak, lalu yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada orang lain yang Bapak libatkan dalam mengambil keputusan ini ketika terjadi kasus-kasus seperti ini di sekolah. Persoalan kasus ini memang selama ini belum ada kasus yang sampai pada tingkat luar ya, sampai orang tua ya, tapi sering juga ya kasus yang dialami anak di sekolah, tapi penyelesaian hanya di tingkat sekolah saja, itu sering. Sedangkan pihak orang tua soal ini cara kita tentu biasanya ada pertemuan orang tua, karena di sekolah ini ruang untuk bersama orang tua itu 1 tahun itu biasanya 3 kali. Ya, 3 kali. Itu awal tahun bersama orang tua untuk menyampaikan program, ya kegiatan dan juga anggaran pembiayaan bagi yang lain-lain dalam 1 tahun pelajaran yang merupakan kerjasama orang tua atau dukungan orang tua, dan juga menyampaikan program di sekolah dan juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan masalah-masalah yang kalau kemungkinan terjadi di sekolah, seperti apa peran orang tua, sehingga peran sekolah, peran orang tua seperti memberikan pencerahan dan pemahaman yang sama kalau memang terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita berkaitan anak. Kemudian juga pencerahan pada orang tua untuk ruang berikan bersama orang tua di sekolah biasa tiap semester dalam pembagian rapor, pertengahan semester, akhir semester untuk semester naik kelas biasa di sini. Di sini juga kalau ada persoalan walaupun kita sudah selesaikan di sekolah, tetap kami sampaikan kepada orang tua. Supaya kalau ada persoalan orang tua, supaya mereka juga mengerti, ya jangan sampai ada kesalahpahaman atau pemahaman berbeda tentang persoalan yang sama dihadapi anak di sekolah. Begitu. Baik. Jadi dari jawaban Bapak tadi saya bisa menyimpulkan bahwa Bapak selama ini dalam mengambil keputusan itu tentunya melibatkan pihak orang tua dan juga pihak komite kalau tidak salah. Jadi di sini Bapak tentu ada orang-orang atau di luar Bapak sendiri yang Bapak minta untuk sama-sama mengambil keputusan. Contohnya mungkin bisa disosialisasikan waktu rapat orang tua atau waktu pada saat pengambilan rapor Bapak. Iya. Jadi menarik sekali Bapak. Lalu yang pertanyaan yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika seperti ini? Ya, soal pengalaman selama ini,
kita melihat bahwa setiap anak itu dengan karakter yang berbeda. Artinya kalau ada persoalan-persoalan, kita menemukan bagaimana jalan keluar atau solusi penyelesaiannya. Iya, di situ berarti kita belajar bagaimana guru-guru dan kepala sekolah juga kemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ya di sekolah. Kemudian juga bagaimana juga partisipasi guru bersama orang tua dalam hal ini pada komite yang untuk sama-sama berperan ya untuk bisa menanggulangi kekerasan kalau terjadi di sekolah, sehingga penyelesaian juga tidak ada sampai kita menghadapi persoalan hukum lah, tetapi bisa diselesaikan baik lembaga pendidikan yang di dalam hal ini tentu guru, kepala sekolah dan juga orang tua. Ya, disitulah pengalaman yang kita alami selama ini. Baik Bapak, jadi pembelajaran yang Bapak dapat selama ini dari kasus ini berarti belum sama sekali terjadi sampai ke ranah hukum Bapak ya? Iya. Hanya bisa diselesaikan oleh pihak sekolah dan juga tentunya ada juga bantuan dari beberapa rekan guru di sekolah maupun keterlibatan orang tua dan komite sekolah dalam menangani kasus. Baik Bapak, mungkin seperti itu dulu wawancara saya berkaitan dengan cara penanganan kasus oleh seorang pimpinan di sekolah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak, selamat pagi.